mungkin terdengar agak provokatif. Kenapa trader gagal itu bukan salah market? Tapi ini bukan clickbait ya. Ini adalah sebuah analisis mendalam tentang kenapa begitu banyak trader, mungkin termasuk Anda, terus-menerus merugi. Yuk kita bongkar sama-sama alasannya. Oke, langsung aja ke intinya. Sebuah keyakinan umum seringkali menyalahkan pasar. Katanya pasar itu kejam, terlalu kompleks, makanya kita gagal. Tapi, gimana kalau ternyata musuh sebenarnya bukanlah pasar itu sendiri? Nah, asumsi inilah yang akan kita uji sekarang. Mereka gagal karena diajarkan cara yang salah untuk bertahan di market. Jadi masalahnya itu bukan di marketnya, tapi justru ada di fondasi pengetahuan dan aturan-aturan yang mereka ikuti dari awal. Dan inilah bagian yang paling aneh. Sebuah paradoks yang meresahkan. Kita kan selalu dengar ya, disiplin itu kunci sukses. Tapi gimana jadinya kalau disiplin yang sama, ketika diterapkan pada sebuah sistem yang salah, justru mempercepat kehancuran akun Anda? Oke, kita masuk ke bagian pertama, netralitas pasar. Jadi, sebelum kita menyalahkan sistem edukasinya, kita harus paham dulu sifat asli dari pasar itu sendiri. Poin yang paling krusial itu ini. Pasar itu netral. Anggap saja dia seperti mesin yang tugasnya hanya mencocokkan pesanan. Dia nggak punya niat jahat atau agenda tersembunyi untuk merugikan Anda. Jadi, kalau bukan pasarnya yang salah, lalu di mana letak masalahnya? Jawabannya ada di rantai keputusan yang diajarkan kepada kita. Nah, di bagian kedua ini kita akan bedah lebih dalam. Bagaimana seorang trader, bahkan yang paling disiplin sekalipun, seolah-olah secara sistematis diarahkan untuk gagal. Inilah rantai kegagalan sistematis. Rantai ini punya 3 mata rantai utama. Pertama, seringkali kita masuk pasar itu terlambat karena cuma ikut-ikutan keramaian. Kedua, kita menempatkan stop loss di level yang secara struktural justru merugikan. Dan yang ketiga, kita salah menghitung risiko yang sebenarnya karena efek dari leverage. Nah, mari kita fokus dulu ke mata rantai yang kedua yang berhubungan dengan konflik struktural. Nah, ini nih yang jarang banget dibahas, konflik kepentingan yang tersembunyi. Di model e-book, pialang atau broker itu cuma perantara. Tapi di model B-book, broker justru menjadi lawan transaksi Anda. Gampangnya, mereka itu bandarnya. Artinya apa? Mereka untung kalau Anda rugi. Ini mungkin sebuah kebenaran yang nggak nyaman ya. Dengan model B-book, ada insentif finansial langsung bagi pialang kalau Anda merugi. Inilah yang membuat praktik seperti stop hunting, di mana harga sengaja digeser sedikit hanya untuk memicu stop loss Anda, menjadi mungkin. Jadi ini bukan pasar yang melawan Anda, tapi bisa jadi infrastruktur tempat Anda bertransaksi itulah yang punya konflik kepentingan. Oke, kalau infrastrukturnya saja sudah bermasalah, apakah solusi jadilah lebih disiplin itu benar-benar manjur? Coba kita lihat datanya ya. Data ini jujur saja sangat mengejutkan. Sebuah studi yang komprehensif di Brazil mengamati para day trader yang paling gigih. Mereka yang bertahan trading lebih dari 300 hari. Hasilnya, 97% dari mereka tetap kehilangan uang. Ini membuktikan bahwa persistensi dan pengalaman saja ternyata tidak cukup. Dan ini kesimpulan paling mencengangkan dari para peneliti. Semakin lama mereka trading, malah semakin besar kemungkinan mereka gagal. Tidak ada kurva belajar sama sekali. Ini anomali yang luar biasa kan? Kenapa? Karena mereka beroperasi dalam sistem yang cacat secara struktural. Nah, ini salah satu kecacatan struktural itu high frequency trading atau HFT. Gampangnya, ini adalah algoritma super cepat milik institusi besar yang bisa mengeksekusi ribuan order dalam sepersekian detik. Mereka bisa melihat order Anda dan bereaksi jauh lebih cepat. Keunggulan kecepatan ini mustahil disaingi oleh trader manusia. Disiplin saja tidak bisa melawan kecepatan cahaya. Sekarang kita sampai pada akar masalahnya. Dari mana aturan-aturan yang salah ini berasal? Jawabannya terletak pada ekosistem edukasi trading retail modern yang kita lihat sehari-hari. Di media sosial, kita kan dibanjiri konten yang menyederhanakan trading. Para influencer menjual mimpi profit instan, mengabaikan pentingnya struktur pasar dan seringkali punya afiliasi tersembunyi dengan pialang. Mereka dibayar untuk membawa klien baru, bukan untuk membuat klien tersebut sukses. Intinya, mereka menjual gaya hidup, bukan proses trading yang sebenarnya. Oke, setelah membongkar modal yang salah, sekarang mari kita lihat bagaimana para profesional memandang resiko. Dan ini adalah sebuah pendekatan yang sangat-sangat berbeda.
Perbedaannya sangat mendasar. Trader retail diajarkan untuk terobsesi menjadi benar di setiap transaksi menggunakan stop loss ketat untuk menghindari kerugian. Sebaliknya, profesional fokus pada gambaran besar, mempertahankan modal. Tujuan mereka bukan untuk tidak pernah rugi, tapi untuk memastikan tidak ada satu kerugian pun yang bisa menghancurkan akun mereka. Alot mereka bukanlah tebakan jitu, melainkan ukuran posisi yang tepat dan alokasi modal yang cerdas. Konsep probability of ruin ini adalah penjelasan matematisnya. Coba bayangkan Anda bermain lempar koin. Peluangnya 50-50. Tapi setiap kali melempar, Anda harus bayar biaya kecil. Meskipun Anda bisa menang beberapa kali, biaya kecil yang terus-menerus itu ditambah dengan leverage yang memperbesar kerugian Anda, secara matematis pada akhirnya akan menghabiskan uang Anda. Ini bukan nasib buruk, ini kepastian statistik. Jadi, kita kembali ke pertanyaan mendasar di awal. Jika seluruh kerangka kerja yang diajarkan kepada Anda beroperasi dalam sebuah ekosistem yang secara struktural tidak mendukung kesuksesan Anda, maka solusi yang selalu ditawarkan, yaitu jadilah lebih disiplin, menjadi tidak relevan lagi kan? Di video berikutnya, kita akan bahas satu aturan trading populer yang terlihat aman tapi justru mempercepat kehancuran akun trader retail.